Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudari rahimakumullah, sebelum kita perkuat dengan satu kisah yang menarik, kita akan memberikan satu poin dulu pada hadis yang baru saja kita baca, yakni poinnya pada kata tamratin yang berarti syikki tamratin, yang berarti setengah biji kurma. Seolah-olah orang untuk membayar agar selamat dari neraka dicukupkan dengan setengah biji kurma. Namun pemahamannya bukan begitu. Justru pemahamannya adalah bukan masalah sedikit atau banyaknya sedekah, tapi pemahamannya adalah masalah kualitas. Kenapa masalah kualitas? Yang pertama, sebab dalam hadis yang senada dengan hadis ini, pada kata tamrotin ada tambahan tamrotin min kasbi thayyibin, kurma dari rezeki yang terbaik. Memang yang dimaksud adalah berkualitas. Kemudian lagi ada bahasa faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau sebiji atau setengah biji kurma saja tidak ada, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku sedekah di sini adalah pelaku orang yang tidak punya, yang barangkali kepunyaannya adalah ya memang separuh biji kurma itu, atau satu biji kurma yang separuh dibagikan. Nah, berarti orang tersebut memiliki harta yang 50%-nya itu digunakan untuk sedekah. Nah, ini beda dengan orang yang memiliki uang 100 juta kemudian dia sedekah 1 juta, ya tetap sedikit. Lebih baik orang yang memiliki 1 biji kurma kemudian sedekah separuh. Nah, ini kan berarti 50%. Alhasil di sini bukan masalah kuantitas. Jangan terus kemudian kita mengambil pemahaman, toh ora usah oke sedekah, ndak usah banyak-banyak, wong separuh biji kurma saja bisa membayar kita selamat dari api neraka. Bukan begitu. Orang yang bisa membayar agar selamat dari api neraka dengan sebiji kurma, itu bagi orang yang tidak punya dan punyanya cuma itu, dan itu disedekahkan, berarti itulah harta besarnya. Kalau kita yang setiap harinya punya sekian juta, ya jangan kecil, harus bukan masalah jumlahnya tapi prosentasenya. Apa bukti orang tersebut tidak punya? Disebutkan apabila benar-benar tidak ada, maka dengan kata yang baik, berarti kan itu harta separuh biji kurma itu harta inti. Hasil lagi-lagi bukan masalah banyak-banyakan di sini, tapi kualitas-kualitasan. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak secara jumlah, tapi paling baik. Paling baik itu ya dari harta yang baik, dia itu prosentase dengan kepemilikannya juga terhitung besar. Nah, oke ya, kira-kira sudah paham ya. Sehingga lebih baik mana? Orang yang punya uang 100 juta sedekah 1 juta, atau orang yang punya uang 2000 sedekah 1000? Lebih baik mana? Tentu saja lebih baik yang dia punya 2000 sedekah 1000. Tapi kan tidak mungkin kita orang punya cuma 2000, kan tidak mungkin. Kita punya ini, punya itu dan sebagainya. Alhasil silahkan. Selain dipilihkan dari yang terbaik, juga yang terhitung di sini bukan rupiahnya tapi prosentase dari kepemilikan kita. Oke, kita akan lanjutkan dengan kisah yang semoga memperkuat tentang bahwa hadis ini luar biasa. Dengan harta terbaik untuk kita bersedekah, maka neraka menjadi sesuatu yang bisa kita selamat darinya. Bencana bernama neraka saja bisa terselamatkan
karena amal soleh bernama sedekah, apalah lagi bencana-bencana kita di dunia. Saya akan kisahkan tentang seorang pria yang datang kepada sahabat Abu Hurairah. Tahu sendiri sahabat Abu Hurairah adalah rujukan dalam hal masalah ilmu dan kesolihan juga doa kala itu. Kisah ini tertulis dalam kitab Nailul Hadits. Pria tadi datang kepada Abu Hurairah untuk apa? Untuk memohon didoakan. Didoakan kenapa? Didoakan tertuju kepada anak si pria tadi yang kala itu sedang menjadi musafir, sedang ada di negeri orang, sebut saja begitu, dalam safar yang jauh di sana. Pria tersebut berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, doakanlah anakku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalau ia sampai celaka." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Maukah engkau aku tunjukkan padamu doa yang lebih bermanfaat untukmu, yang lebih cespleng atau sini, yang lebih berhasil dan yang paling cepat terkabulkan?" Tentu saja orang tadi menjawab, "Tentu saja mau, wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah berkata lagi, "Bersedekahlah dengan harta yang baik yang dengannya engkau niatkan untuk keselamatan anakmu dan orang-orang yang bersamanya." Sejurus kemudian pria itu kemudian meninggalkan Abu Hurairah, langsung dia mengambil harta terbaiknya, bersedekah sembari berkata, "Inilah tebusan untuk anakku, ya Allah, semoga engkau selamatkan anakku." Singkat cerita, dalam beberapa hari putra dari pria tersebut pulang dan langsung dia mengatakan demikian, "Ayahku, aku sungguh melihat keajaiban di hari ini dan hari ini." Hari yang dimaksud oleh sang anak ini persis seperti hari pada saat sang ayah itu sedang bersedekah. Memang terjadi apa kala itu? Si anak cerita, "Kala itu kami hampir binasa karena tenggelam. Badai datang sedemikian gemuruh menakutkan. Tiba-tiba kami terdengar sebuah suara yang sangat aneh." Kalau dalam bahasa yang paling kita kenal adalah hatif, suara tanpa rubah, mengatakan bahwa engkau akan selamat lantaran sodakoh. Aku bingung mendengarkan ucapan seperti itu, tapi sejurus kemudian datanglah beberapa orang membawa perahu dan kemudian menyelamatkan kami. Kami pun ada di sebuah pulau, dan setelah kami selesai berkemas-kemas, kami pun pulang hingga kami sampai ke sini, wahai ayahku. Sang ayah kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Memang janji Allah luar biasa. Teman-teman semua, saudara-saudari, jangankan bencana tenggelam, jangankan bencana bernama, kalau sekarang sedang ada wabah, jangankan bencana bernama ini itu dan sebagainya, bencana bernama api neraka saja bisa diselamatkan dengan sedekah terbaik kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimampukan untuk mengamalkannya, dan kita diberikan juga fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tunggu hadis berikutnya dan kisah berikutnya yang semoga menarik manfaat dan membawa kebaikan, keberkahan untuk kita bersama. Amin. Tunggu hadis berikutnya, kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.